Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pertanyaan, apakah guru Ibnu Qudamah adalah Syekh Abdul Qadir Jailani? Sepertinya bukan ya. Beliau kan 500 sekian ya, 540 sekian. Syekh Abdul Qadir Jailani kan jauh sebelum itu. Yang dibawakan oleh Syekh Fauzan ada nama-nama seperti Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, ada Abdul Ma'ali Abdullah bin Abdurrahman, ada Abdul Makarim Abdul Wahid bin Muhammad bin Musri, ada Muhyiddin Abu Muhammad, ya, dan seterusnya. Mungkin ada sezaman atau sebelumnya, ya. Jika seorang laki-laki safar dari Jakarta ke Tangerang, mana yang lebih baik? Jakarta ke Tangerang saya kira belum safar ya. Jakarta ke Tangerang kita tidak melihat batas administrasi ya, walaupun beda provinsi. Yang kita lihat adalah di lapangannya. Ya. Tidak melewati hutan yang panjang, tidak melewati batas ya, semuanya dengan rumah-rumah semua. Walaupun mungkin puluhan kilometer. Nah, ketika tidak safar ya tentu tidak ada kosong. Kalau jamak mungkin, kan jamak tidak ada hubungannya dengan safar. Bahkan di rumah sendiri jamak boleh. Kalau hujan, kalau banjir, kalau nolong orang sedang berdarah-darah, kebakaran, boleh menjamak sholat. Jika kita duduk di majelis yang bukan majelis sunnah, mengikuti pengajian, apakah kita tetap dapat pahala? Tentu kita tidak mau terkena syubhat. Ketika bukan majelis sunnah, adakah syubhat di situ? Ya pastilah, pasti ada. Ya, bid'ah dia tidak bilang bid'ah, sunnah dia bilang bid'ah, syirik dia bilang tauhid, ya namanya bukan sunnah. Dan apakah itu majelis ilmu? Ya bukanlah. Apakah dinaungi oleh para malaikat? Ya tidak. Malaikat tentu tahu mana yang hak dan mana yang batil. Ya. Apakah dalil umum bisa dijadikan dalil sholat sunat 2 rakaat sebelum asar? Tidak usah pakai dalil umum, dalil khusus saja. Bahwa qobliyah asar, adakah? Ada. Ada, kan? Bahkan bisa 4 rakaat. Allah merahmati seorang hamba yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Nah, adapun sebelum isya, kalau itu qobliyah isya, ya jelas hadisnya dhaif. Kalau mau ya sholat tahiyatul masjid misalnya, sholat sunat wudhu misalnya, dan seterusnya, bukan qobliyah isya. Sunnah membaca zikir petang apakah setelah sholat asar atau setelah asar ya? Mungkin kalau tidak sempat. Kaidahnya ibadah yang biasa kita lakukan kok terlewat karena sesuatu, maka boleh kita lakukan walaupun waktu sudah lewat. Nabi pernah sholat ba'diyah zuhur habis asar. Nabi pernah qiyamul lail di waktu duha karena kesiangan. Apakah jin bisa membunuh manusia dengan ilmu sihir? Mungkin. Mungkin. Tapi sulit. Sulit sekali. Kalau gampang kira-kira ya, menurut logika sederhana.
Nggak usah jin lah. Pembesarnya jin. Siapa? Iblis. Ya. Menurut Iblis, Rasulullah SAW lebih baik hidup apa mati? Di mata Iblis, Rasulullah SAW dikehendaki oleh Iblis hidup terus apa mati? Tentu mati. Kalau beliau mati, selesai. Ya kan? Kan Iblis nggak tahu takdir. Beliau akan meninggal di usia berapa, ya kan? Rasulullah akan meninggal di usia berapa? Ya? Bisakah? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Kalau Iblis bisa, ya tentu Rasulullah sudah terbunuh. Kan? Para nabi, para rasul, orang-orang soleh yang mengatakan, saudara-saudara ini syirik, ini tauhid, saudara-saudara ini sunnah, ini bid'ah. Apa nggak murka itu Iblis? Sementara Iblis kerjaannya yang syirik dibilang tauhid, yang tauhid dibilang syirik, yang bid'ah dibilang sunnah, yang sunnah dibilang bid'ah, berarti marah besar. Iblis dengan ulama-ulama ahlu sunnah bisa menyakiti, bisa bunuh, nggak bisa. Maunya iya, nggak bisa. Itu si Iblis. Ya. Maka walaupun ada sihir, santet segala macam, kecil. Kekuatannya itu kecil. Hari ini bisa, besok-besok udah nggak bisa. Sama si A mempan, sama si B si C nggak mempan. Ya. Beda dengan pistol, bom, ya. Kalau meledak ya pasti mempan, ya kan? Pistol tembakin atu-atu di jidatnya atau di jantungnya, mati insya Allah. Mana lebih kuat? Kekuatan jin apa kekuatan manusia? Manusia lebih kuat kan? Bayangkan sekali bom itu Hiroshima Nagasaki berapa ratus ribu mati. Coba sihir, ada begitu? 350 tahun dijajah orang kafir, kenapa nggak disantet-santetin itu? Pada mati semua tuh Belanda. Ini menunjukkan bahwa nggak bisa, nggak suka-suka dia. Jinnya juga tidak begitu sanggup. Ya itu tadi, kadang bisa, kadang makanya jangan takut. Ya. Bahkan kekuatan manusia itu bom dan seluruh kan lebih dahsyat, lebih pasti ya. Apa benar di Al-Quran dikatakan kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok? Iya. Madza taksibu ghadan. Jelaskan. Ya. Sangat benar sekali. Kita nggak tahu. Jangankan yang akan kita lakukan. Rencana iya. Hampir setiap pagi mandi, habis itu berangkat ke kantor jam 7:30, naik motor. Itu hampir setiap pagi seperti itu, Senin sampai Jumat atau Sabtu. Tapi untuk besok, kita berani memastikan? Tidak. Rencana iya. Apa mentang-mentang selama puluhan tahun kita selalu seperti itu, besok pasti seperti itu? Belum tentu. Dan banyak terjadi kan? Kapan beliau wafat? Oh, setelah mandi, waktu mau berangkat kantor. Pas mau nyelah motor, kepleset, jatuh, mati. Ya kan? Apakah dia tahu? Nggak tahu. Dan itu ratusan, mungkin ribuan. Ya, jadi betul-betul tidak tahu. Apakah sah wudhu yang tangannya diplester karena luka? Ketika memang harus diplester, insya Allah. Ya. Atau ketika ragu dan memang tidak sempurna karena terlalu banyak yang diplester, digigit misalnya, cukup dengan tayamum, jauh lebih mudah kan? Kan berarti kan nggak bisa wudhu, nggak boleh kena air. Ya nggak usah wudhu, kemudian yang sini diusap terlalu mengada-ada. Intinya ketika kita tidak bisa wudhu, tidak boleh terkena air, cukup diganti dengan tayamum.
pada saat tasyahud apakah harus membaca assalamu alayka ayuhan nabi? Karena ini memang dari Nabi, tentu boleh. Tapi seandainya kita mengikuti sikoh dengan apa yang menjadi istihad Ibnu Mas'ud, juga boleh. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wabarakatuh tanpa domir ka mukhatab. Ya, karena apa yang menjadi istihad Ibnu Mas'ud ini tidak ada yang membantah. Tidak ada riwayat satupun sahabat yang membantah beliau. Berarti bisa dikatakan ijma'. Ijma' secara sukuti. Ijma' secara diam. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.